Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Biologi 1, TLB 201, kelas EE tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai apa itu ekologi. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Nisa Syakira Putri Wahyudi dengan NRP 25202003 dengan NRP 25202005. Kemudian ada Karenina Serianeka Putri dengan NRP 25202006. Ada Nadifa Zahra Salsabila dengan NRP 25202017. Dan saya sendiri, Noah Ferus Dina dengan NRP 25202035. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nisa Syakira Putri Wahyudi. Saya akan menjelaskan tentang outline pembahasan pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama, akan ada tentang pengertian ekologi, lalu ada jenis-jenis ekologi, kemudian ada ruang lingkup ekologi, dan yang terakhir ada piramida ekologi. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ekologi adalah ilmu mengenai organisme di dalam rumahnya atau ilmu yang mempelajari totalitas hubungan organisme termasuk manusia dengan lingkungannya. Jenis-jenis ekologi. Ekologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup, yang di dalamnya ada ekologi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan lingkungan hidup manusia. Kemudian ada ekologi tumbuhan, mempelajari tentang tumbuhan sebagai suatu organisme dan memusatkan tumbuhan sebagai fokusnya. Yang ketiga ada ekologi hewan dan memusatkan fokus pada hewan sebagai suatu organisme dengan mengabaikan manusia dan tumbuhan. Yang terakhir ada ekologi mikrobia atau ilmu timbul balik antara mikroba dan lingkungan hidupnya. Kemudian ada berdasarkan keperluan praktis yang terbagi menjadi 3, ada ekologi air tawar, ekologi laut, dan ekologi daratan. Yang terakhir ada berdasarkan keilmuan. Berdasarkan keilmuan terbagi menjadi 2, yaitu auteknologi atau ilmu yang mempelajari individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Contohnya adalah ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu, misalnya sebagian ruang geraknya terbatas dan sebagian yang lain ruang geraknya bebas. Lalu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Yang kedua, ada sinekologi, yaitu ilmu yang mempelajari kelompok individu sebagai suatu komunitas. Contoh studi sinekologi adalah ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada. Ruang lingkup ekologi. Untuk ruang lingkup ekologi terbagi menjadi 4, di mana tingkat tertingginya ada ekosistem, kemudian komunitas, kemudian populasi, dan individu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa dengan NRP 25/2020-017. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup ekologi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama itu adalah dari individu. Individu ini merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesiesnya. Contohnya itu adalah kayak seekor manusia, seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah populasi, di mana populasi ini tuh adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Contohnya itu seperti populasi rusa, populasi banteng, populasi badak, populasi ayam, di mana si ayam, banteng, dan badak ini adalah sejenis. Selanjutnya di sini ada komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan semua populasi dari berbagai jenis organisme. Contohnya itu adalah seperti sekelompok atau populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau.
Selanjutnya di sini ada ekosistem yang tertinggi, yaitu adalah kumpulan dari komunitas juga, di mana ini tuh adalah tatanan seluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik yang kompleks. Baik yang hidup maupun yang tak hidup, hingga membentuk suatu sistem yang dinamakan ekologi. Selanjutnya, mengenai ekosistem, di sini ada diagram alir komponen struktural ekosistem. Jadi ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah abiotik dan biotik. Di mana biotik ini terdapat senyawa organik, senyawa anorganik, dan lingkungan. Dan biotik ini terdapat produsen, makrokonsumer, dan mikrokonsumer. Dari abiotik ini terdapat senyawa organik itu contohnya seperti senyawa-senyawa dalam rumus kimia gitu ya, seperti C, N, CO2, HO2, dan bahan ini akan selalu mengalami daur ulang. Selanjutnya adalah senyawa organik. Di sini adalah dia tuh meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan-bahan humus. Jadi bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya di sini ada lingkungan. Lingkungan ini salah satu contohnya itu bisa seperti kondisi iklim. Kondisi iklim ini di mana meliputi seperti curah hujan, angin, dan suhu. Selanjutnya, pada komponen biotik terdapat produsen, di mana produsen pengertiannya adalah seperti organisme autotrof, terutama tumbuhan yang hijau, di mana tumbuhan hijau ini memiliki daun berklorofil. Selanjutnya ada makrokonsumer. Jadi di sini makrokonsumer itu adalah organisme heterotrof, terutama hewan seperti ular, kambing, serangga, dan udang. Di mana organisme ini hidupnya tergantung pada organisme lain dan hidup dengan memakan material organik. Selanjutnya ada mikrokonsumer, itu adalah organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungi. Si mikrokonsumer ini adalah yang bakal memecah materi organik berupa sampah dan bangkai, dan kemudian menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsur, di mana unsur-unsur tersebut adalah bahan anorganik. Makanya tadi disebutkan bahwa bahan atau senyawa anorganik ini akan mengalami daur ulang, dan kelompok mikrokonsumer ini pun disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer. Boleh di next. Nah, ini penjelasan yang sebelumnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noverus Dinan dengan NRP 25202035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai piramida ekologi. Nah, piramida ekologi itu sendiri merupakan gambaran berupa susunan antara trofik, di mana gambaran ini tersusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Nah, apa sih fungsi dari piramida ekologi itu sendiri? Nah, fungsinya itu adalah untuk menunjukkan gambaran berupa perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Nah, kemudian ini merupakan gambar dari tingkat piramida ekologi. Nah, dapat dilihat bahwasannya tingkat piramida ekologi ini terbagi menjadi 5 tingkat trofik, dimulai dari yang paling dasar hingga yang tertinggi itu berurutan mulai dari tingkat trofik 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk tingkat trofik 1 itu dapat juga disebut sebagai produsen, yang mana produsen ini merupakan makhluk hidup yang dimana ia dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof, seperti misalnya tumbuhan hijau. Nah, kemudian untuk tingkat trofik 2 itu ada konsumen 1. Nah, contoh makhluk hidupnya itu herbivora. Herbivora di sini dia menjadi konsumen 1 sebab ia yang memakan
si produsen tadi atau si tumbuhan hijau itu. Sehingga ia dinamakan konsumen 1 dan merupakan hewan herbivora atau yang pemakan tumbuhan. Kemudian untuk tingkat trofi 3 ada konsumen 2. Nah, untuk konsumen 2 ini dia berbeda karena untuk hewan dari konsumen 2 ini itu merupakan hewan yang sifatnya karnivora atau pemakan daging. Nah, dia pemakan daging sebab ia menjadi konsumen 2 di mana ia memakan si konsumen 1 tadi yang merupakan hewan herbivora sehingga ia bersifat sebagai hewan karnivora atau disebut juga karnivora 1 ya, apabila di gambar ini disebut sebagai karnivora 1 di tingkat trofi 3. Selanjutnya di tingkat trofi 4 atau juga disebut sebagai konsumen 3 itu juga merupakan hewan karnivora sebab ia pun memakan si hewan karnivora 1 tadi atau merupakan konsumen 2 sehingga dari konsumen 2 dan konsumen 3 itu mereka saling makan-memakan begitu. Kemudian selanjutnya di tingkat trofik 5 itu biasa juga disebut sebagai konsumen 4, itu pun masih hewan karnivora juga, namun di sini sebagai hewan karnivora yang ketiga. Nah, jadi untuk konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, itu hewannya merupakan hewan karnivora sebab terjadi terjadi kegiatan saling makan-memakan, begitu. Nah, kemudian untuk konsumen 1 itu merupakan herbivora sebab ia memakan si produsen itu yang merupakan tumbuhan hijau. Oke, mungkin bisa di next. Nah, Baik, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Karini Narasaraneka Putri dengan NRP 2520200006. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam piramida ekologi. Ada 3 macam-macam piramida ekologi, yaitu yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, yang ketiga piramida energi. Piramida jumlah itu yaitu jumlah organisme yang berada di dalam suatu area tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Dinyatakan dalam bentuk segi 4 yang luasnya menggambarkan sebanding dengan jumlah organisme dalam area tertentu. Pada piramida jumlah ini, golongan organisme yang berada pada tingkatan lebih tinggi memiliki jumlah organisme yang lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat organisme yang ada di bawahnya. Contohnya, pada sebuah pohon tinggal sejuta semut, puluhan kupu-kupu, ratusan lebah, dan sekelompok burung pemakan serangga. Nah, piramida jumlah ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya itu data yang diperlukan untuk membuat piramida ini atau jumlah individu relatif lebih mudah diperoleh dibandingkan piramida biomasa dan energi. Nah, kekurangannya itu kadangkala tidak representatif dalam menggambarkan hubungan tingkat trofik organisme di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu piramida biomasa. Nah, piramida biomasa itu sendiri menggambarkan berat atau massa kering total, nilai kalori, ataupun ukuran lain dalam jumlah total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya dalam kurun waktu tertentu pada suatu ekosistem. Nah, fungsi dari piramida biomasa ini yaitu untuk menggambarkan perpaduan massa untuk seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dengan satuan gram. Nah, kemudian apa sih contoh dari piramida biomasa ini? Nah, contohnya itu seperti jumlah bakteri yang hidup pada suatu saat akan jauh lebih kecil dari jumlah mamalia dan ikan, walaupun pemanfaatan energi kedua kelompok sama besarnya. Nah, untuk piramida biomasa ini pun memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya itu, seperti mampu menunjukkan hubungan kuantitatif biomasa dalam suatu ekosistem yang lebih baik dari piramida individu. Sedangkan untuk kelemahannya, itu tidak adanya penjelasan yang diambil dari laju pembentukan biomasa, hanya jumlah biomasa yang ada pada waktu tertentu.
Baik, perkenalkan nama saya Karini Naresanadika Putri dengan RP 2520200006. Saya akan menjelaskan tentang piramida energi. Apa itu piramida energi? Yaitu menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan sebagai senyawa organik sebagai bahan makanan. Dasar penentuan piramida ini yaitu dengan cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat trofik dalam waktu tertentu, misalnya per jam, per hari, atau per tahun. Piramida energi ini dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang kecepatan aliran energi dalam ekosistem atau produktivitas pada tingkat trofik. Terdapat penurunan jumlah energi secara bertahap disebabkan oleh yang pertama itu hanya sejumlah makanan tertentu yang dapat dimakan oleh organisme trofik di atasnya. Yang kedua itu beberapa bahan makanan sulit dicerna, dibuang dalam keadaan masih mengandung energi kimia. Yang ketiga itu hanya sebagian energi kimia dalam bahan makanan yang dapat disimpan dalam sel dan sebagian lainnya untuk melakukan aktivitas hidup. Yang keempat, bentuk piramida energi jika dibandingkan pada suatu tempat dengan tempat lain dapat diketahui efisiensi produktivitas pada kedua tempat itu. Piramida energi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya itu mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat fungsional komunitas yang terjadi dalam komponen biotik suatu ekosistem. Dan kekurangannya itu tiap organisme yang ditetapkan hanya diperuntukkan untuk satu tingkat trofik, padahal untuk beberapa organisme tingkat trofik dapat bervariasi sesuai dengan apa yang dimakannya. Oke, baik. Demikian presentasi kami mengenai ekologi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.